selamat pagi Bu Marta. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Arini. Ini kok agak longgar, bisa minta waktu sebentar Iya dari Bu Bu, Marta? iya Bu boleh. Kebetulan saya tidak ada kesibukan. Oh iya Bu, ini saya ingin melakukan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan Bu Marta kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademis di kelasnya Bu Marta. Nah, tujuan supervisi akademik nanti saya ingin membantu Bu Marta dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Marta sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai. Nah, nanti dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan dari Bu Marta dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Marta, dari obrolan kita ini apa yang Bu Marta ingin harapkan? Bu Arini, dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi ya saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran Bu. Baik Bu, semoga nanti saya bisa membantu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, besok Bu Marta akan memberikan materi tentang apa? Ibu, besok saya akan memberikan materi kepada anak-anak tentang penerapan perilaku Pancasila. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apakah persiapan dari Bu Marta itu sudah maksimal atau bagaimana? Dalam melalui kegiatan mengamati siswa, saya dapat menunjukkan dengan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana misalnya contoh sila ketiga, anak contohnya bisa menerapkan dengan mengerjakan kerja bakti di lingkungan sekolah gitu Bu. Oh begitu, berarti tujuan pembelajaran dari Bu Marta seperti itu ya. Nah, hubungannya dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Ya, saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RTP, media pembelajaran, dan observasi tentunya. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu perangkatnya. Nah, terkait hal itu, apa kesulitan dan hambatan dari Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran? Di dalam kelas itu Bu, kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap pelajaran, ada juga yang sulit dalam menangkap materi. Nah, terkait dengan itu, Bu Marta pasti punya strategi ya, strategi apa yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi hubungan belajar siswa yang beragam pula. Berarti Bu Marta sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, bagus sekali ya Bu. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari persiapan itu apakah masih ada yang kurang? Dalam media pembelajaran yang saya buat itu masih dalam proses ya Bu. Oh, untuk menyelesaikan media pembelajaran itu apakah Ibu memerlukan bantuan dan itu siapa? Ya, saya tentunya meminta bantuan dari rekan guru Bu. Atau mungkin Bu Arini bisa membantu saya. Nah, insya Allah ya Bu ya, mungkin saya bisa membantu. Terima kasih Bu. Nah Bu, untuk kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu itu sudah mengembangkan kompetensi yang profesional, sosial, dan juga kepribadian. Nah, strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebut
saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap yang tentunya berpihak kepada murid seperti RPP yang memuat pembelajaran diferensiasi dan PSE, media pembelajaran yang menarik dan yang menyenangkan. Bagus sekali Bu Marta. Insya Allah nanti saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu ingin capai. Insya Allah nanti kegiatan observasi setelah itu nanti kita akan mengobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Dari rencana pelaksanaan itu akan dilaksanakan nanti sesuai setelah yang kita sepakati ya Bu ya. Terima kasih, semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Arini. Selamat bertugas ya Bu Marta. Ya, sama-sama. Saya mohon izin dulu ya Bu ya. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, siapkan dulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Semua berdiri sambil tepuk tangan. Yang bahagia. Ya. 1, 2, 3. Hari ini masuk semua? Ya, masuk semua. Di pagi hari ini pelajarannya PPKN. Silakan bukunya dibuka. PPKN dibuka halaman 49. Sudah semua? Sudah siap semua? Kemarin materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang lambang-lambang Pancasila. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini PPKN dengan materi perilaku yang diterapkan sehari-hari sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama sampai ke 5. Coba bareng-bareng. Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan
dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama, Adi dilambangkan bintang. Contoh sikapnya apa? Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalnya contohnya Yasin sedang sholat zuhur di masjid, terus diganggu dari belakang sama Budi, itu sesuai tidak? Tidak. Sesuai dengan sila yang pertama, gak usah diganggu. Nek sholat yang khusyuk. Sila yang kedua tadi bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dilambangkan apa? Dilambangkan rantai. Dilambangkan rantai. Contohnya menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, itu sesuai dengan sila Kedua. Seperti yang dicontohkan siapa tadi? Dia menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau ada temannya yang nggak masuk sekolah lebih dari 3 hari, dijenguk. Temannya mesti cepat sembuh kalau kalian jenguk ya. Sekarang yang ketiga, Persatuan Indonesia. ya, Persatuan Indonesia. Dilambangkan apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Dilambangkan pohon beringin. Contohnya, contoh dari sikap dan nilai sila ketiga yaitu bekerja bakti, Membersihkan lingkungan. contoh yang diberikan Salsa tadi, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Lingkungan mana? Bisa lingkungan sekolah, Lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Pernah ikut kerja bakti? Pernah. Kerja bakti di mana? Masjid. Di masjid. Di mana lagi? Di kampung. Di rumah apa? Di rumah apa? Nyapu. Nyapu mana? Kamar. Kamarnya sendiri. Ya, halaman. Oke. Salsa pernah apa? Nyapu juga. Ya. Kalau di sekolah, kalian pernah kerja bakti enggak? Pernah. Kerja bakti apa di sekolah kalian? Cakuti rumput. Iya, terus? Aku. Ya, itu contoh kerja bakti di lingkungan sekolah. Nek di lingkungan masyarakat bekerja bakti membersihkan apa? Selokan. Selokan, ya betul. Sekarang silakan Bang, bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan Kepala banteng. kepala banteng. Pernah melihat kepala banteng? Pernah. Ya? Di mana? Di museum. Di mana, Fis? Belum berarti. Jauh sekali. Asal. Oh, wow. Ya, ya, ya. Contohnya apa? Yang Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. apa? Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ya, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Berdiskusi apa contohnya? Memilih kelas. Dia memilih ketua kelas, misalnya saat kelas 6 baru masuk pertama, misalnya pemilihan organisasi, pemilihan ketua kelas. Yang dipilih kok Yasin, tapi ada yang ingin memilih Hafiz. Dihargai saja, nggak usah ribut. Yang satu biar jadi wakil, ya. Kelas 6 ketuanya siapa? Hafiz. Wakilnya Yasin. Wakilnya Yasin. Sekarang sila kelima. Bunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan Mati dan kapas. apa? Dilambangnya apa? Mati dan kapas. Mati dan kapas. Iya. Ngantuk? Oh, masih pagi ngantuk. Apa contohnya Barsa?
kelima, kalian bisa mengamalkannya di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Contohnya sudah banyak tadi ya. Apa Budi? Oh, pengen bilang ya, boleh. Ya, silakan. Nanti kalian melihat video tentang Pancasila ya. Kalian bisa mengamati, melihat, nanti terus membuat kelompok. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian, kalian maju, bisa ketuanya maju, mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Paham? Paham. Ya, nanti kalian bisa melihat video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sahabat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Alilia Madona. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Kalian sudah mengamati video yang kalian lihat tadi? Sudah. Gimana? Tentang apa tadi? Pancasila. Sikap perilaku Pancasila. Iya, contoh sikap perilaku Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Tadi sudah dilihat betul-betul? Sudah diamati betul-betul? Sudah. Baiklah. Kalian sudah mengamati video, sudah melihat video dengan baik. Tentunya kalian sudah siap melaksanakan tugas dari Bu Guru ya? Sudah. Tugasnya apa tadi? Berdiskusi. Ya, berdiskusi. Nanti
dari sikap sila kedua. Paham? Nomor 2 paham ya? Ya, oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 kalian nanti membuat contoh sikap dari yang sesuai Pancasila dari bunyinya apa sila 3? Ya, Persatuan Indonesia. Kalian membuat contoh. Kelompok 4. Kalian kelompok 4 ya, membuat contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke bunyinya apa? Rayakan dan PBB kebijaksanaan dalam kebijakan perwakilan. Iya. Berarti yang terakhir kelompok 5. Kalian membuat contoh sikap yang sesuai dengan perilaku sila ke 5. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing kelompok membuat 5 contoh. Paham? Membuat berapa? Membuat berapa? 5 contoh. Ya, membuat 5 contoh. Silakan dikerjakan. Nanti kalian maju hasilnya dipresentasikan di depan. Betul. Ketuanya maju mempresentasikan di depan. Paham? Ya, mulai sekarang bisa dikerjakan. Gampang apa susah? Coba nanti maju dipresentasikan, ya. Ya apa? Sudah ya, Rosa? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 mana ya? Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Sudah apa belum? Sudah. Kelompok 3 sudah apa belum? Kelompok 5? Berarti sudah selesai semua? Siap presentasi? Oke, siapnya yang semangat dong. Oke. Silahkan kalian presentasikan. Kalian maju yang mewakili dari kelompok masing-masing. Bu Guru panggil kelompok 3 dulu. Silakan. Ya, sekarang silakan kamu presentasikan yang keras. Kelompok 3 akan membacakan contoh sikap perilaku yang sesuai sila ketiga. Oh, kamu bacakan dulu ya. Nanti baru ditempel. Oke? Semua nanti dibaca dulu, dipresentasikan dulu, baru ditempel ya. Menghadap teman-teman. Oke. Silakan yang keras. Yuk. 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ya. 2. Menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Ya. Yang 3. Saling menyapa ketika bertemu dengan teman. Ya. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau guru. Ya. Menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 oke. Yuk, tepuk oke. 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 Enggak oke. Iya. Jadi silakan ditempel. Iya, ini contoh sikap perilaku yang sesuai dengan sila kelima.
Yang terakhir, berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Yaitu sesuai juga dengan sila kelima. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman walaupun dia itu kulitnya hitam, walaupun dia itu pendek, ya tidak boleh dibedakan, semua sama. Oke, tinggal kelompok kelompok 2 ya, kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Yang keras ya. Kelompok 2 akan membacakan contoh perilaku yang sesuai sila kedua. 1. Menjenguk teman yang sedang sakit. 2. Bersikap sopan dan ramah. 3. Menolong sesama yang membutuhkan. 3. Menghormati pendapat orang lain. Menghormati Pendapat orang lain. 5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, ini tugas dari kelompok 2 kan membacakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Yuk sekarang tempat duduk kalian kembalikan seperti semula yang sesuai awal tadi ya. Oke? Ya. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Hati-hati. Seperti tadi ya, seperti tadi. Ini yang beranjakan sini. Ini yang jauh lagi. Oke, kalian di rumah, di sekolah, atau dimanapun berada, tetap melaksanakan apa? Perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Betul, tadi sudah kalian kerjakan dari contoh sikap sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalian sudah memberi contoh. Tentunya kalian bisa menerapkan sehari-hari di mana? Di mana saja? Di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kalian di rumah tetap belajar, di sekolah tetap belajar karena kalian masih siswa. Tahunnya apa? Belajar, masih tugasnya belajar. Ya tadi kalian menerapkan sesuai dengan apa? Pancasila. Ya, tetap semangat. Kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Untuk minggu depan pelajaran selanjutnya menjaga kedaulatan. Ya, siap? Ya. Oke, siap. Ya. Kalian di rumah yang penting tetap semangat belajar, ya. Tidak lupa menerapkan apa tadi? Perilaku Pancasila. Ya.
Ya, silahkan berkemas-kemas. Ya, kemas-kemas. Gimana pembelajaran hari ini? Lemas? Mau semangat? Tepuk semangat! Oke, tetap semangat ya. Ya. Mari kita siapkan, terus berdoa. Yuk, disiapkan dulu. Siap, gerak, berdoa pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah berarti kabarnya baik. Pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya. Siswa terlihat sangat antusias mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah Bu Marta ya. Tapi saya juga sudah melihat pembelajaran yang dilakukan itu luar biasa. Siswa terlihat sangat antusias, kemudian juga ternyata sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Jadi nanti tadi kelas mereka sangat hidup, kemudian sangat aktif, dan hasilnya juga sangat maksimal. Ya, terima kasih Bu Arini. Baik Bu Marta, saya telah mengamati pembelajaran yang Bu Marta lakukan, tapi sudah sangat luar biasa sesuai dengan yang Ibu Marta ada buat. Kemudian juga sangat akomodir dari siswa, kemudian juga sangat Bu Marta sudah sangat mampu dalam mengelola kelas dan juga menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang paling penting yaitu berpihak pada murid. Kemudian saya katakan Bu Marta sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Marta, kira-kira tadi waktu pembelajaran berlangsung apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi? Ya, terima kasih atas apresiasinya Bu Arini. Tentu ada kendala yang masih banyak kekurangan. Kekurangan saya yaitu mengakomodir kemampuan siswa yang berbeda saat diskusi. Saya harus bisa memberikan lebih banyak waktu untuk diskusi kelompok kepada anak, karena ada siswa yang kurang aktif di kelompoknya, sehingga saya bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Begitu Bu Arini. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang biasa dan sudah sewajarnya ya Bu. Dalam setiap pembelajaran pasti ada terjadi kendala. Nah, selain hambatan atau kendala yang kita dirasakan, tentunya ada perasaan lain yang dirasakan terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, apakah itu ada Bu? Ya, tentunya ada Bu. Saya merasa tenang karena dengan melakukan pembelajaran tadi saya merasa bisa tahu kekurangan dan kendala yang saya hadapi dan kedepannya
bisa melakukan peningkatan pembelajaran yang lebih baik lagi. Begitu Bu. Betul sekali Bu Marta. Nanti Bu Marta itu bisa juga membuat perbaikan pembelajaran yang lebih lagi ya. Dan untuk respon anak-anak Bu, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Mas? Ya, baik Bu. Kalau menurut catatan saya, siswa itu sangat antusias dan tertarik sekali karena menggunakan media pembelajaran yang variatif, contohnya power point yang sudah saya tayangkan dengan kartu-kartu juga tentunya ya Bu, dan sesuai minat bakat di setiap kelompok itu. Dan siswa juga melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya sehingga suasana kelas itu menjadi hidup dan aktif dan hasilnya juga sangat maksimal. Luar biasa sekali Bu Marta ini ya. Nah, sekarang apa saja yang Ibu akan kembangkan berdasarkan dari hasil yang tadi Ibu lakukan di dalam pembelajaran? Ya, baik Bu Arini. Begini, saya akan melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian saya akan menanggapi atau merespon kebutuhan belajar merit dan melakukan manajemen kelas yang efektif dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Baik, semoga nanti kedepannya yang Ibu lakukan nanti berjalan lancar ya Bu ya. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu sudah mengambil waktunya. Nah, sama-sama Bu Marta. Nah, dari awal tadi kan kita sudah melakukan kegiatan ya. Kemarin kita observasi, kemudian observasi, kemudian sekarang observasi, dan kita bersama-sama. Untuk banyak hal dari pembelajaran yang menurut Ibu apa hal yang dirasakan pada saat kita berbincang dengan Ibu? Yang saya rasakan Bu, saya itu mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, yaitu tentang mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah yang saya hadapi, merasa lebih tenang dan optimis dalam memperbaiki pelajaran dan mendapat ide-ide baru, serta menjadi guru yang harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu Bu. Baik, nah bisa disimpulkan ya Bu Marta sangat senang sekali. Kemudian terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktu. Nah untuk ini Bu, dalam melakukan observasi yang dilakukan tadi menurut Bu Marta, apakah ada hal lain yang ingin Bu Marta lakukan? Ya, terima kasih tadi sudah meluangkan waktu dan Bu Marta sudah saya Iya Bu, sama-sama ya Bu ya. Saya di sini juga senang sekali karena saya merasakan mendapat pengalaman baru dan solusi dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Baik Bu Marta, terima kasih atas waktunya. Berarti Bu Marta sudah mendapatkan banyak pengalaman ya. Insya Allah nanti kedepannya semoga lebih lancar dan lebih baik lagi. Dan luar biasa belajar yang Bu Marta sudah lakukan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga kita bisa jadi guru yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bu Marta. Iya Bu, sama-sama. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joko, monggo sebagai silakan Pak Joko. Oke, terima kasih Bu Arini. Oke, di sini yang saya hormati Bu Arini yang ternyata dari hasil proses coaching panjenengan, di mana Bu Arini bertindak sebagai coach, kemudian Bu Marta bertindak sebagai coaching ya, karena yang di coach itu Bu Marta. Antara kedua belah pihak, antara coach sama coaching itu terjalin kemitraan yang baik, terjalin hubungan keluarga yang baik. Buktinya pada waktu Bu Arini melakukan coaching terhadap Bu Marta, oke, satu terjadi hubungan yang silaturahmi luar biasa bagusnya. Yang kedua belah pihak antara coach dan coaching itu ada secara penuh atau fase penuh. Oke, dalam diskusi hasil pasca observasi
kelas yang dilakukan oleh Bu Arini. Dan yang kedua, coach berhasil menemukan atau mampu memandu atau menimbulkan kata kunci dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coach atau Bu Marta itu dapat mengeksplor potensi yang dimiliki atau pengalaman baik yang dimiliki Bu Marta dalam menghadapi permasalahan yang ada di kelas. Tadi area pengembangan yang Bu Marta sampaikan sebagai coach, karena dipandu oleh Bu Arini sebagai coach, jadi antaranya satu tentang proses peningkatan keaktifan siswa yang disampaikan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pemberian manajemen kelas yang kondusif, sehingga antara pembelajaran antara guru, siswa satu dan siswa yang lain betul-betul satu nyaman, aman, dan mencapai well-being sebenarnya. Kemudian lagi Marta juga sering melakukan pengalaman baik atau praktek baik, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan dalam rangka untuk pemetakan terhadap gaya belajar anak. Gaya belajar anak yang ditanggung di Marta ada 3, 1 auditory, kemudian ada yang kinetik, ada yang kedua campuran. Nah, di mana dari penilaian berkelanjutan tersebut, Bu Marta melakukan penilaian berkelanjutan. Dari hasil penilaian yang diperoleh Bu Marta bisa dipakai sebagai titik acuan dalam rangka pengelolaan manajemen kelas, sehingga anak-anak betul-betul kebutuhannya terpenuhi yang dilakukan oleh Bu Marta. Ini semuanya berkat dari pengalaman atau praktek baik yang dilakukan Bu Marta yang digali atau dibantu oleh Bu Arini sebagai coachnya. Dan yang ketiga, coach mampu menghadirkan diri secara penuh dan fokus dalam menggali potensinya Bu Marta. Di mana keduanya mampu terjadi hubungan imbal balik yang luar biasa baiknya, sehingga permasalahan yang disampaikan oleh Bu Marta dapat terpecahkan melalui proses coaching pada pasca observasi ini. Yang keempat, indikator pencapaian dalam diskusi coaching tercapai karena coach dan itu mengeluarkan potensi pengalaman baik, praktek baik yang dapat Bu Marta pada waktu kapan sebelumnya, sehingga pengalaman baik itu bisa diterapkan di pembelajaran di kelasnya Bu Marta. Dinilai mempunyai kendala yaitu keaktifan siswa belum semuanya maksimal. Dengan cara potensi tentunya baik dari siswa itu dengan banyaknya model pembelajaran, melalui media pembelajaran yang interaktif, kemudian dengan perasaan yang tenang, ternyata mampu menimbulkan pembelajaran yang well-being. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam proses coaching yang dilakukan oleh Bu Arini terhadap Bu Marta sebagai coaching itu sangat runtut dan sangat tampak sekali dengan alur peta yang disampaikan, yaitu mulai dari penentuan tujuan, kemudian Bu Marta identifikasi yang dimunculkan, rencana aksi, sampai ke proses tanggung jawab Bu Marta di dalam mengelola manajemen kelas. Kemudian Bu Arini, Bu Marta, hasil observasi yang saya tangkap dari panjenengan melakukan proses coaching, di mana coachnya itu Bu Arini, coachnya sebagai Bu Marta. Moga nanti berdua sesok, nanti Bu Arini sama Bu Marta dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajarannya dengan peningkatan keaktifan siswa dan pemberian penilaian yang berkelanjutan, serta manajemen kelas yang interaktif dan aktif, sehingga betul-betul anak itu betul-betul percaya diri dan kreativitasnya muncul dari kata. Kemudian waktu kami kembalikan ke Bu Arini sebagai coachnya, moga nanti berdoa dalam proses pendampingan terhadap Bu Marta. Atur nuwun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Joko sebagai observer dari kami sebagai coach dan coaching untuk Bu Marta. Dari hasil Bapak sampaikan tadi, alhamdulillah sudah bisa menjadi acuan buat kami untuk lebih baik lagi. Jadi saya sebagai coach bisa menjadi coach yang hadir penuh